Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairanil Wasilah. Saya mahasiswa dari jurusan Matematika, Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan program untuk menghitung turunan numerik, di mana kita tahu terdapat 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Yang pertama adalah hampiran selisih maju, yang kedua hampiran selisih mundur, dan yang ketiga ada hampiran selisih pusat. Di sini program yang saya gunakan, saya hanya menggunakan hampiran selisih pusat. Baiklah, untuk fungsinya, fungsi yang bakal saya hitung adalah ini. Jika dalam saya menggunakan untuk nilai eksaknya, saya menggunakan simbol lab. Jadi ini bentuk fungsinya yaitu setengah sin 3x ditambah 4 dikurang eksponen 5x cos 6x. Baiklah, ini adalah program yang saya sudah buat menggunakan aplikasi CodeBlocks. Jadi dalam program ini saya akan memasukkan 3 variabel, di mana variabel itu nanti di sini letaknya ax, kemudian bx dan cx. Di mana variabel itu bernama, di sini saya inisialisasi dengan C1, C2 dan C3. Kemudian nanti kita masukkan nilai x turunan yang akan dicari, in ke variabel x. Kemudian selanjutnya untuk pemberhentian iterasi, saya menggunakan 2 pilihan. Yang pertama ada lebar partisi dan yang kedua ada galat. Jadi kita masukkan pilihan. Jika kita memilih 1 lebar partisi, maka program akan masuk ke kondisi yang pertama, if pilihan sama dengan 1. Maka di sini pertama yang kita harus lakukan adalah memasukkan lebar partisi, di mana nanti di sini bakal dimasukkan ke variabel h. Kemudian bakal dihitung nilai galatnya. Galat pertama ini adalah untuk nilai turunan yang pertama, fungsinya adalah ini. Kemudian galat kedua adalah untuk fungsi turunan kedua. Kita hitung lagi nilai x-nya. X nanti adalah x dikurang 2h. Selanjutnya masuk ke fungsi perulangan i. Di sini saya menggunakan 5 itu karena titik tengah. Jadi nanti diambil dua entry sebelumnya, kemudian 2 entry setelahnya. Maka di sini saya gunakan batasnya sampai 5. Di sini saya bakal menampilkan hasil dari F1, F aksen maksud saya. Jadi F aksen adalah turunan pertama, kemudian nilai galatnya, dan hasil dari turunan kedua atau F double aksen. Selanjutnya, untuk pilihan yang kedua, jika kita memilih 2, maka langkah yang harus kita lakukan nanti adalah menginputkan nilai epsilon. Kemudian di sini saya sudah inisialisasi untuk nilai h pertama adalah 0,1. Kemudian program akan jalan ke perulangan do. Galat akan menghitung nilai galat 1, ini fungsinya, rumusnya maksud saya. Kemudian nilai galat 2 untuk turunan yang kedua, rumusnya adalah ini. Dan nilai h tadi yang pertama 0,1 di sini bakal untuk menghitung entry-entry sebelum dan setelahnya itu. Untuk sebelumnya h dikurang 0,00001. Di sini saya gunakan partisi yang sangat kecil agar nilainya mendekati nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Kemudian sama seperti yang di atas tadi, saya di sini akan muncul hasilnya. Baiklah, kita akan coba running program.
running programnya. Nah, di sini saya masukkan koefisien untuk A. Untuk A adalah 3. Kemudian B di sini adalah 5 dan C-nya 6. Masukkan nilai X sama dengan 1. Nah, di sini kita coba untuk yang pertama lebar partisi. Lebar partisinya 0,1. Jadi di sini 0,1 kita coba. Nah, di sini hasil turunan pertama adalah min 875,791 dan untuk turunan kedua adalah min 467,301. Nah, di sini kita lihat jika kita bandingkan dengan hasil pada Simbolab, itu hasilnya selisihnya sangat beda, sangat jauh. Nah, kemudian caranya kita tambahkan di sini lebar partisi. Kita tambahkan lebar partisinya dari 0,1 menjadi 0,001. Kita coba. Nah, ini adalah hasil yang sama, menunjukkan hasil yang sama dengan Simbolab. Maka di sini untuk lebar partisi, semakin kecil lebar partisinya maka akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Selanjutnya, jika kita gunakan pilihan yang kedua, yaitu menggunakan galat, epsilonnya kita coba lagi epsilon yang masih besar, yaitu 0,1. Nah, hasilnya di sini pun walaupun sudah mendekati 960, cuman angka desimal di belakangnya ini masih terdapat selisih dengan nilai pada Simbolab, sama dengan untuk fungsi turunan yang kedua. Maka kita coba untuk memasukkan nilai yang epsilon yang lebih kecil lagi. Epsilonnya kita coba 0,001. Nah, jika dilihat di sini, hasil dari turunan yang pertama itu sudah sama dengan nilai Simbolabnya. Jadi di sini semakin kecil nilai epsilon, maka hasilnya pun akan sama atau mendekati dengan nilai eksak yang pada sebenarnya. Di sini saya sudah merangkum pada laporan saya untuk dengan lebar partisi. Jika kita masukkan lebar partisi 0,1, maka hasilnya akan berbeda dengan nilai eksak pada Simbolab, yaitu di sini. Nah, kita lihat beda. Dan jika lebar partisinya diperkecil, maka dia akan mendekati atau sama dengan nilai eksak yang sebenarnya. Jika dilihat hasil turunan pertama dan kedua pada program sudah sama dengan hitungan eksak menggunakan Simbolab, jika lebar partisi diperkecil dari 0,1 menjadi 0,00001. Selanjutnya untuk yang pilihan yang kedua, yaitu berdasarkan galat. Di sini jika kita inputkan nilai epsilonnya 0,1, maka masih terdapat perbedaan atau berbeda dengan hasil eksak pada Simbolab. Tapi jika kita gunakan yang lebih kecil lagi, nilai epsilon 0,001, maka hasilnya akan sama. Bisa dilihat di sini jika menggunakan Simbolab, nilai desimalnya untuk fungsi turunan yang pertama adalah min 960,192 dan untuk turunan yang kedua nilainya adalah min 923,571. Maka di sini sudah nilainya sudah sangat mendekati antara yang diprogram dengan kalkulator ataupun aplikasi lainnya, yaitu aplikasi yang saya gunakan Simbolab. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.